Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan share ya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Surat edaran dari Dinas Pendidikan Banjarmasin baru rilis hari ini loh, 13 Februari 2026. Masih hangat sekali berarti ya? Masih hangat, dan ini sepertinya bakal mengubah total ritme harian ribuan keluarga selama Ramadan nanti. Oh pasti, setiap tahun kan selalu jadi pertanyaan besar. Pertanyaan besar, gimana nanti jadwal sekolah anak-anak? Nah, dokumen ini jawabannya. Tepat, ini bukan cuma pengumuman biasa, ini cetak biru untuk sebulan ke depan. Dokumen nomor 400.3.51131/Stipendik 2026. Ini yang bakal nentuin segalanya, mulai dari jam berapa alarm sahur bunyi, kapan anak siap belajar, sampai kapan bisa atur waktu ibadah keluarga. Betul. Dan tujuan kita sekarang adalah membedah cetak biru ini bersama Anda. Kita nggak akan cuma baca poin per poin ya, tapi kita coba bongkar logikanya. Apa yang baru, dan paling penting, apa dampaknya buat rutinitas Anda. Kita coba terjemahkan bahasa birokrasi ini jadi panduan yang praktis. Siap. Dan kalau dilihat sekilas, ya ada yang beda banget tahun ini. Apa tuh? Ini bukan sekedar, oke, jam sekolah dipotong. Bukan. Dinas Pendidikan tampaknya merancang sebuah alur. Kayak narasi 3 babak gitu untuk menyambut Ramadan. Wah, narasi 3 babak. Menarik. Oke, ayo kita langsung masuk ke babak pertama. Saya lihat di sini, alih-alih langsung masuk sekolah dengan jam pendek, tanggal 18 sampai 20 Februari itu, siswa malah diminta untuk belajar mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat. Ini maksudnya apa ya? Apakah ini libur yang disamarkan? Pertanyaan bagus. Dan jawabannya ada di frasa kunci setelahnya. Sesuai penugasan dari Satuan Pendidikan. Nah, itu kuncinya. Jadi, ini sama sekali bukan libur. Ini adalah pergeseran arena belajar. Dari ruang kelas, pindah ke dunia nyata. Oke. Konsepnya ini mirip-mirip project-based learning. Siswa nggak cuma baca soal nilai Ramadan, tapi ditugaskan untuk mengalaminya langsung. Jadi ini semacam eksperimen pembelajaran mandiri skala besar ya. Tapi jujur deh, ada resiko nggak sih ini cuma jadi hari libur tidak resmi buat banyak siswa? Itu dia tantangan terbesarnya. Disinilah kualitas penugasan dari sekolah jadi penentu segalanya. Gimana tuh contohnya? Sekolah yang efektif itu nggak akan cuma kasih checklist, kayak bantu ibu di dapur. Bukan, mereka akan rancang tugas yang butuh observasi, refleksi. Misalnya, coba wawancarai pengurus masjid tentang persiapan Ramadan, atau buat jurnal harian tentang makna berbagi yang kamu temukan di rumah. Jadi wawasan buat Anda di sini adalah 3 hari pertama ini bukan buat santai-santai. Ini kesempatan emas buat melihat sejauh mana kemampuan manajemen diri anak Anda. Semacam pemanasan gitu ya? Tepat sekali. Ini fase adaptasi. Memberi ruang buat siswa menyesuaikan ritme puasa tanpa tekanan akademis yang berat, tapi tetap terhubung dengan proses belajar. Nah, setelah fase adaptasi di dunia nyata ini selesai, baru mereka ditarik lagi ke sekolah untuk babak kedua. Babak kedua, tanggal 23 sampai 25 Februari. Di sini tertulis, kegiatan pesantren Ramadan dilaksanakan di Satuan Pendidikan. Maksudnya tatap muka ya? Betul. Jadi mereka kembali ke sekolah, tapi bukan buat belajar matematika atau IPA. Tepat. Kalau babak pertama itu mengalami Ramadan di masyarakat, babak kedua ini tentang mendalami esensi spiritualnya secara fokus. Sekolahnya berubah fungsi jadi pusat pendalaman agama yang intensif. Semacam camp pelatihan spiritual 3 hari. Logikanya kan, setelah siswa merasakan atmosfer Ramadan di luar, sekarang mereka diberi fondasi spiritual yang lebih kokoh di lingkungan terstruktur. Oke, saya mulai lihat alurnya. Adaptasi mandiri, terus pendalaman spiritual terpusat, tapi saya jadi kepikiran, gimana dengan momentum belajar akademik? Kan ada jeda hampir seminggu penuh tuh dari pelajaran inti. Apa nggak ada kekhawatiran siswa jadi lupa atau kehilangan ritme? Itu pertimbangan yang sangat valid. Dan sepertinya pembuat kebijakan ini sudah memikirkan itu. Desain ini sepertinya mengasumsikan bahwa ya kehilangan sedikit momentum akademik di awal itu sepadan. Sepadan dengan apa? Dengan membangun fondasi fisik dan spiritual yang kuat. Tujuannya agar pas babak ketiga dimulai, yaitu pembelajaran tatap muka, siswa sudah prima. Fisiknya sudah terbiasa puasa, mental dan spiritualnya juga sudah siap.
Jadi mereka bertaruh pada kualitas pembelajaran di babak ketiga. Oke. Penjelasan yang masuk akal. Ini semacam investasi di awal untuk hasil yang lebih baik ya? Persis. Nah, ini membawa kita ke babak ketiga. Dari 26 Februari sampai 13 Maret. Ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu semua orang nih. Pembelajaran tatap muka dengan jadwal baru. Langsung aja ke detailnya, jam berapa masuk dan pulangnya. Ini inti dari perubahan praktis sehari-hari. Bagian yang mungkin akan Anda foto dan tempel di kulkas nih. Betul. Semua jenjang, dari PAUD sampai SMP mulainya sama. Jam 8 pagi Wita. Ini menyederhanakan banyak hal buat keluarga yang anaknya di jenjang berbeda-beda. Oke, jam 8 pagi startnya. Untuk PAUD, jadwalnya singkat banget. 8 pagi sampai 9.30 Wita. Cuma 90 menit. Wah, ini bisa jadi tantangan logistik juga buat orang tua yang kerja. Jemput anak jam setengah 10 pagi itu gimana ya? Benar, ini jelas memprioritaskan kondisi fisik anak usia dini di atas segalanya. Durasinya singkat supaya mereka nggak kelelahan. Implikasinya yaitu orang tua memang harus melakukan penyesuaian besar. Iya ya. Dan ini jadi ujian juga buat fleksibilitas tempat kerja para orang tua. Lanjut ke SD, kelas 1 sampai 3, jadwalnya dari jam 8 sampai jam 10 pagi, 2 jam. Terus kelas 4 sampai 6, lebih panjang, 3 jam. Dari jam 8 sampai jam 11 siang. Nah, di sini kita lihat polanya jelas banget. Gimana polanya? Durasi belajar itu berbanding lurus dengan usia. Semakin tinggi kelasnya, semakin lama durasinya. Ini pendekatan yang sangat mempertimbangkan ketahanan fisik. Anak yang lebih besar kan dianggap lebih mampu menahan lapar dan menjaga konsentrasi lebih lama. Masuk akal. Dan terakhir untuk SMP, jadwal paling panjang ya, dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang Wita. 4 jam. Tapi ada detail kecil di akhir kalimatnya yang menurut saya signifikan banget. Apa itu? Ditulis, diakhiri sholat zuhur berjamaah. Itu bukan detail kecil. Itu adalah sebuah intervensi desain yang cerdas. Maksudnya? Dengan mewajibkan sholat duhur berjamaah sebagai penutup, sekolah melakukan 2 hal. Pertama, mereka menciptakan penutup hari yang terstruktur dan komunal. Bukan cuma bel bunyi, terus semua bubar. Tapi ada momen untuk menenangkan diri dan refleksi bareng. Oke. Dan yang kedua? Yang kedua, ini semacam arsitektur sosial yang brilian. Wow. Sekolah secara proaktif menyelesaikan masalah klasik orang tua yang sering nanya, "Nak, sudah sholat atau belum?" Dengan diintegrasikan ke jadwal, sholat itu bukan lagi kewajiban individu yang mungkin lupa, tapi jadi bagian dari rutinitas kolektif. Menanamkan kebiasaan sekaligus bikin orang tua tenang. Arsitektur sosial. Saya suka istilah itu. Jadi jadwalnya nggak cuma dipersingkat, tapi juga dibingkai ulang ya. Tapi tunggu, ada catatan kaki di bawah jadwal ini nih. Kelihatannya penting. Ya, dan ini klausul yang menunjukkan edaran ini nggak kaku-kaku amat. Bunyinya, jam masuk dan jam pulang dapat disesuaikan oleh satuan pendidikan berdasarkan kondisi lingkungan, tanpa mengurangi durasi pembelajaran. Oke, artinya apa nih buat orang tua? Berarti kalau durasi SMP itu 4 jam, sekolah bisa aja mulai jam 8.30 dan selesai 12.30 gitu? Tepat. Ini bentuk otonomi yang diberikan ke sekolah. Bayangkan sekolah yang lokasinya dekat pasar yang ramai banget di pagi hari. Mungkin lebih masuk akal buat mereka untuk mulai agak siang sedikit untuk menghindari macet parah. Bener juga. Atau sekolah di lingkungan dengan tradisi keagamaan pagi yang kuat, mungkin mereka juga butuh penyesuaian. Kuncinya adalah durasi totalnya tetap sama. Ini berarti Anda nggak bisa cuma berpatokan sama surat edaran ini ya. Anda harus tunggu pengumuman spesifik dari sekolah anak Anda. Karena mereka mungkin pakai fleksibilitas ini. Ini informasi krusial. Benar sekali. Nah, setelah periode belajar intensif ini berjalan sampai pertengahan Maret, pertanyaan berikutnya kan? Kapan liburnya? Tepat. Perencanaan mudik, silaturahmi, semua bergantung sama tanggal ini. Tentu. Dan poin kelima menjawab dengan sangat jelas. Libur pasca Ramadan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret sampai dengan 27 Maret 2026. Hampir 2 minggu penuh ya? Iya, waktu yang sangat cukup untuk merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah, kumpul keluarga dan istirahat. Durasi yang cukup panjang ini penting juga untuk pemulihan. Setelah sebulan penuh mengubah ritme tidur, makan, belajar, siswa dan juga guru butuh waktu untuk riset. Betul, betul. Libur 2 minggu ini memberikan ruang transisi yang ideal sebelum kembali ke jadwal normal. Dan setelah libur, kapan kembali ke realitas? Poin ketujuh sangat tegas. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan kembali pada tanggal 30 Maret 2026.
Itu hari Senin. Hari Senin. Jadi semua rencana perjalanan dan liburan harus sudah selesai di akhir pekan sebelumnya. Informasi ini penting banget buat perencanaan logistik keluarga. Kapan beli tiket pulang, kapan mulai siapkan lagi seragam dan buku, tanggal pasti seperti ini menghilangkan semua spekulasi. Tapi ada satu poin yang diselipkan di antara jadwal libur dan masuk nih. Poin ke-6. Ini bukan buat siswa, tapi buat para guru dan staf sekolah. Ya. Dikatakan bahwa kehadiran guru dan tenaga kependidikan ASN tetap mengacu pada peraturan kepegawaian yang berlaku. Implikasinya apa? Ini klarifikasi yang sangat penting untuk mencegah salah paham. Ini menegaskan bahwa meskipun jam belajar siswa dikurangi, jam kerja para guru dan staf yang statusnya ASN tidak otomatis ikut berkurang. Jadi, walaupun siswa SMP pulang jam 12 siang, para guru nggak ikut pulang. Belum tentu. Mereka mungkin masih harus ada di sekolah sampai jam kerja normal mereka selesai, misalnya jam 3 atau 4 sore. Waktu kosong setelah siswa pulang itu bukan waktu bebas. Itu waktu produktif untuk koreksi tugas, siapkan materi ajar, rapat, atau selesaikan administrasi. Oke. Ini menjaga profesionalisme ya. Betul, dan memastikan operasional sekolah tetap berjalan penuh. Oke, jadi mari kita rangkum informasi paling krusial untuk Anda. Pertama, model pembelajaran Ramadan tahun ini ada 3 tahap. Mulai dengan belajar mandiri di rumah, lanjut pesantren Ramadan di sekolah, baru kemudian tatap muka. Kedua, jadwal belajar tatap muka, semuanya mulai jam 8 pagi. Durasinya bertingkat sesuai jenjang. Dan ingat, sekolah Anda mungkin menyesuaikan jamnya, jadi tunggu info resmi dari mereka. Penting itu. Sangat penting. Ketiga, untuk agenda jangka panjang Anda, libur Idul Fitri dari 16 sampai 27 Maret 2026. Dan semua siswa kembali sekolah hari Senin 30 Maret 2026. Dengan panduan yang sangat terstruktur ini, Anda bisa mulai merencanakan segalanya dari sekarang. Iya kan? Tepat. Dokumen ini memberikan kepastian. Tujuannya menciptakan keseimbangan, di mana pendidikan formal bisa jalan bareng dengan penguatan spiritualitas. Tidak ada lagi area abu-abu. Setelah kita bedah semua detail teknis ini, rasanya semua sudah jelas ya. Jadwal, libur, aturan guru semua terjawab. Mungkin semua detail logistiknya sudah terjawab. Tapi, setelah kita paham bagaimana sekolah akan berjalan, ini justru memunculkan satu pertanyaan yang lebih dalam untuk Anda renungkan. Oh ya? Edaran ini kan sudah dengan sangat rapi mengatur pembelajaran formal di dalam gerbang sekolah. Lalu apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, bagaimana kita, sebagai komunitas sekolah dan keluarga, bisa berkolaborasi untuk memaksimalkan pembelajaran informal yang jadi esensi sejati Ramadan? Pembelajaran informal maksudnya seperti... Nilai kesabaran saat menahan lapar, empati saat melihat orang lain kesulitan, atau momen refleksi diri. Hal-hal itu kan tidak ada di kurikulum, tapi justru itu pelajaran terpenting. Bagaimana kita bisa secara sadar merancang pengalaman belajar untuk hal-hal itu di luar jam sekolah yang sudah dipadatkan ini. Itulah mungkin ya proyek Ramadan kita bersama. Terima kasih sudah menonton channel ini.